في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wanita Tarim Hadrat Maut Yaman dijuluki bidadarinya bumi. Mereka sangat istimewa dalam segala hal karena dididik dalam jalur Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi SAW. Perempuan Tarim sudah terbiasa sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan ulama, majelis, ilmu, sholawat, dan sebagainya. Sejak kecil mereka dididik membaca Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi oleh orang tua mereka. Mereka terdidik dengan akhlak yang mulia. Setiap apa yang mereka lakukan tidak pernah menyimpang dari ajaran Al-Quran, sunnah Nabi, serta dari jejak Sayyidatuna Fatimah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas berkata, "Aku bisa mendatangkan dalil dari semua adat ahli Tarim dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kita lihat bukan dalil ibadah mereka, tetapi adat kebiasaan mereka pun tidak lepas dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena itu mereka adalah kiblat dan teladan kaum perempuan di muka bumi." Habib Alwi bin Abdullah bin Sahab berkata, "Jika semua di dunia ini sudah buta, maka Tarim masih bisa melihat dengan satu mata. Buta yang dimaksud sebab rusaknya akhlak manusia serta dosa-dosa manusia yang membuat mereka kehilangan perangai serta akhlak mereka. Tetapi di Tarim masih ada kebaikan." Bahkan salah seorang habib berkata, "Siapa orang yang kehilangan akhlak, maka datanglah ke kota Tarim. Niscaya semua yang hilang darimu akan kembali dan menjadi jauh lebih baik." Kebiasaan bersedekah. Mereka wanita Tarim berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu halnya dalam bersedekah, mereka sangat senang bersedekah walaupun di sisi yang lain mereka orang-orang miskin dalam segi harta. Tak jarang dari mereka sehari makan sekali, bahkan yang menjadi makanan pokok mereka adalah kurma dan air sebab keterbatasan ekonomi mereka. Akan tetapi mereka menghadapinya dengan senyuman dan besar hati. Bahkan tetangga mereka tidak mengetahui keadaan mereka yang sedang kelaparan, sebab dari kekayaan hati mereka membuat nampak kenyang di hadapan tetangga-tetangganya. Walaupun mereka hidup dalam kekurangan ekonomi, mereka tetap berusaha bersedekah dengan apapun yang mereka miliki, demi mengharapkan pahala, keagungan, serta keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Umar bin Smith pernah bercerita, salah seorang wanita Tarim meninggal dunia. Ketika ia dimandikan, si wanita yang wafat tersebut tersenyum seperti orang yang sedang tertawa, dan pemandangan itu membuat kagum wanita-wanita yang memandikannya. Salah seorang yang memandikannya adalah wanita soleha. Ia menghampiri sang jenazah, berbisik di telinganya, "Beritahu aku mengapa kau tersenyum ketika aku memandikanmu." Ketika malam hari, wanita soleha yang memandikan tadi bermimpi sang jenazah dan berkata, "Sesungguhnya setiap hari aku bersedekah pada orang yang pertama kali aku lihat. Ketika suatu hari aku keluar membawa sedekah, aku tidak menemukan seorang pun untuk aku berikan sedekah kecuali seekor anak keledai. Maka aku berikan sedekahku kepadanya.
Dan hal inilah yang pertama aku jumpai, yaitu pahala bersedekah pada anak keledai. Oleh karena itu aku tersenyum. Mazmu kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah. Hal yang bisa kita petik dari kisah di atas, kaya bukan dengan harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Berapa banyak orang kaya tapi nampak seperti orang miskin yang takut keluarganya mati kelaparan. Habib Ahmad bin Umar berkata, orang miskin itu adalah orang yang masih ada di dalam dirinya rasa takut miskin. Sedekah tidak harus menunggu kaya, sedekah tidak harus banyak. Terkadang di hadapan kita kecil, tetapi di hadapan orang lain sangatlah berguna. Jangan meremehkan amal yang kecil, siapa tahu di dalamnya ada keridhaan Allah dan menjadi penyebab keselamatan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita Tarim Hadrat Maut Yaman sering dijuluki sebagai bidadarinya bumi. Aurat mereka terjaga dalam balutan jubah-jubah berwarna gelap. Aurat mereka selain itu mereka juga jarang sekali melihat laki-laki asing, dan mereka pun juga jarang dilihat laki-laki kecuali mahramnya. Perempuan Tarim memang bukan sembarang wanita, karena sejak kecil mereka dididik dalam balutan ilmu, akhlak yang mulia, rasa malu, serta kehormatan. Tarim adalah kota yang terletak di Hadrat Maut Yaman, jaraknya sekitar 640 km dari San'a, ibu kota Yaman. Tarim dijuluki kota 1000 wali karena di daerah ini banyak lahir wali-wali Allah dan juga para ulama, keturunan dari Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan wanita Tarim ketika mereka menyusui anaknya, mereka selalu melantunkan zikir sehingga sang ibu bukan hanya menyusui ASI, tetapi juga menyusui dengan ilmu dan adab. Wanita Tarim dari kecil sudah dibesarkan di lingkungan ulama. Siang dan malam obrolan mereka hanya majelis agama, Al-Quran, akhlak, tasyawud, dan sebagainya. Demikian mereka dibesarkan tidak dengan musik, tidak mengenal musik maksudnya. Saat berumah tangga pun wanita Tarim tidak pernah menyusahkan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami pun tidak pernah menyusahkan istri-istri mereka. Tarim, perempuan di Tarim juga tidak menampakkan wajahnya di hadapan khayala umum. Mereka tetap menutup aurat dan bercadar hitam, sehingga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.